Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya. Dan semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan dan kekafirannya menuju cahaya kebenaran. Cahaya kebenaran yang terang benderang, yaitu agama Islam. Malam hari ini topik kita masih sama, pembahasan tentang ma'rifat. Kalau kita sudah masuk ke pembahasan tentang ma'rifat, banyak yang harus kita bahas dari dasar agar kita semua mengerti dari dasarnya dulu. Tidak mudah untuk kita dalami perkara ma'rifat, karena sebelum kita membahas tentang ma'rifat, ada dasarnya, yaitu dari syariat, torekat, hakikat, barulah kita ke ma'rifat. Iya, kita harus awali dulu dari syariat. Jadi kalau kita ingin ma'rifat, intinya kita tekuni dulu syariatnya. Sholat wajib, sholat sunat, puasa, zakat, masih banyak ibadah-ibadah yang perlu kita tekuni. Teruslah kita dekatkan diri kepada Allah. Insya Allah, Allah akan lebih dekat kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah pasti dekat dengan makhluknya, sudah pasti dekat dengan kita, tapi kita belum tentu dekat dengan Allah. Allah sangatlah dekat sekali kepada kita, kepada makhluk, yaitu lebih dekat dari urat leher atau urat nadi kita. Wa qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil Karim, surat Qaf ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, yang artinya dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Nah, kita harus pahami ayat itu. Sudah tidak diragukan lagi, berarti kita tidak usah khawatir lagi, karena Allah begitu dekat dengan makhluknya dan melindungi makhluknya. Berarti bagi penempuh yang ingin mengenal Allah, sudah tidak
perlu jauh-jauh lagi mencari jalannya. Ternyata tidak jauh dari diri kita, meskipun arsy-Nya Allah jauh, tapi Allah begitu dekat karena kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Mau yang di atas, mau yang ada di bawah, semuanya dekat dengan Allah. Meskipun Allah dekat dengan kita, jika kita mencari Allah akan tersesat. Karena apa? Kita tidak tahu keberadaannya, tidak tahu rupanya. Lalu dalam pikiran kita timbullah imajinasi bermacam-macam perkiraan. Semua bayang-bayang yang timbul di pikiran kita tidak akan membuahkan hasil, karena zatnya Allah, sifatnya Allah, asma'nya Allah, af'alnya Allah, laisa kamislihi syai'un, zat yang tidak bisa dibayang-bayang dan tidak bisa diumpamakan. Allah itu tidak sama dengan makhluk apapun, tetapi Allah bisa kita kenali lewat ciptaannya, lewat diri kita juga. Karena ayat tadi menerangkan bahwa Allah Ta'ala dekat daripada urat leher kita. Berarti sudah nyata bahwa diri kita ini, daya dan upaya yang ada di diri kita bagian dari daya dan kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kuasa dan kekuatan di diri kita selain kekuatan Allah. Berarti kita tidak perlu jauh untuk mencarinya. Kalau kita semakin jauh mencari Allah, kita akan tersesat. Ya, inilah gerbangnya diri kita yang perlu kita kaji. Diri kita ini gerbangnya untuk mengenal Allah. Man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Hadis ini sebenarnya bukan hadis Nabi, tetapi hadis dari kalangan sufi. Tapi kita nanti ya membahas soal hadisnya, karena kita di sini sedang membahas bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya menuju marifat itu. Bagaimana cara kita mengenal diri sendiri? Nah, bingung lagi deh. Kok diri sendiri harus dikenal? Kita kan sudah kenal pada diri kita. Di sini bukan kita harus mengenal nama kita. Kalau hanya nama kita itu nggak penting. Tapi kita harus mengenal diri ini dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa bergerak, bisa berpikir. Nah, itu yang perlu kita kaji, yang perlu kita kenali. Berarti kita harus mengenal wujud beserta sifat kita. Diri kita ini sifatnya berlapis-lapis. Wujud ini adalah jasad. Di dalam jasad kita ada jiwa, ada nafsu, ada sabdo, ada qalbu, ada ruh.
kita punya otak untuk bisa berpikir. Kita punya hayat yang menghidupkan kita untuk bisa bernapas juga. Kita punya telinga untuk bisa mendengar, punya mata untuk bisa melihat, punya mulut untuk berbicara. Semua ini ialah bagian dari sifat Allah. Sifat Allah terdiri dari 20 sifat. Itu sifat wajib bagi Allah. Nah, sifat kita termasuk bagian dari sifat Allah. Bila sifat kita dibandingkan dengan sifat Allah jauh sekali, tidak sama. Karena sifat kita hanya bagian dari sifat Allah, hanya bagiannya saja, tetapi tidak akan sama dengan sifat Allah. Lebih jelasnya ialah sifat kita, semua sifat kita milik Allah. Sifat kita berada di dalam kuasanya Allah. Kita ini tidak punya apa-apa, karena semuanya milik Allah. Kalau Allah sudah mengambilnya, ya kembali semuanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua ini ialah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan sombong. Apa yang ada di diri kita, semua yang ada di diri kita ialah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Kita punya apa? Tidak punya apa-apa kita ini. Punya apa sih kita? Makanya kita jangan sombong, karena semua yang ada di diri kita ialah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malam ini kita menemukan dasarnya menuju ma'rifat, yaitu kita harus mengenal diri kita dulu, ya. Mengenal diri kita dulu dari berbagai sifat-sifat kita. Masih banyak yang perlu kita bahas nanti. Nah, jadi diri kita ini dan semua ciptaan Allah itu ialah gerbang atau pintu untuk kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pembahasan kita sampai di sini dulu. Kita lanjutkan nanti besok. Mudah-mudahan kita disehatkan, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, digampangkan dalam mencari rizkinya, mendapatkan barokah, mendapatkan karomah, juga kita diselamatkan dunia dan akhirat. Sampai di sini, sampai ketemu lagi di pengajiannya Kang Asep. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.